Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Juanda Kartawijaya. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Juanda Kartawijaya, ilmuwan dan tokoh pergerakan nasional. Barangkali, ia adalah sosok yang paling sering menduduki jabatan menteri dalam berbagai kabinet di Indonesia. Sejarah Indonesia mencatat, ia ditunjuk sebanyak 17 kali menjadi menteri. Karena seringnya ia ditunjuk menjadi menteri, kalangan pers bahkan menjulukinya Menteri Maraton. Ia juga merupakan Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir yang menjabat sejak 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Semua kepercayaan negara itu menunjukkan kualitas dan kemampuan hebat yang dimilikinya. Ia adalah Insinyur Raden Juanda Kartawijaya. Juanda Kartawijaya dilahirkan pada tanggal 14 Januari 1911 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ayahnya adalah Raden Kartawijaya, seorang mantri guru pada HIS, Hollands Inlands School. Ibunya bernama Nyi Monat. Juanda Kartawijaya menamatkan pendidikan dasarnya di HIS, Hollands Inlands School. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya pada LS, Eurosce Lager School, yang berhasil ditamatkannya pada tahun 1924. Ia selanjutnya menempuh pendidikannya di HBS, Hoger Berger School, Bandung dan lulus pada tahun 1929. Ia pun meneruskan pendidikannya di Sekolah Tinggi Teknis CHOG School, jurusan Teknik Sipil yang kemudian diselesaikannya selama 4 tahun dengan gelar insinyur. Sejak remaja, Juanda telah aktif dalam organisasi non-politik, Paguyuban Pasundan. Ia juga tercatat sebagai anggota Muhammadiyah. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia ditawari menjadi asisten dosen di Teknis CHOG School. Namun, ia memilih menjadi guru di SMA Muhammadiyah Batavia, Jakarta, dengan gaji yang lebih kecil. Ia akhirnya menjadi direktur pada sekolah tersebut. Pada tahun 1937 ia menjadi pegawai Departemen Pekerjaan Umum, Jawatan Irigasi, Provinsi Jawa Barat, Hindia Belanda. Selain itu, ia juga aktif sebagai anggota Dewan Daerah Jakarta. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Juanda Kartawijaya memimpin para pemuda untuk mengambil alih jawatan kereta api yang dikuasai Jepang sejak zaman pendudukan. Pada tanggal 28 September 1945 mereka berhasil mewujudkan rencananya itu. Mereka kemudian mengambil alih jawatan pertambangan, kota praja, keresidenan dan objek-objek militer di Gudang Utara Bandung. Ketokohannya segera dilirik pemerintah Republik Indonesia di awal berdirinya itu. Juanda Kartawijaya diangkat sebagai Kepala Jawatan Kereta Api untuk wilayah Jawa dan Madura. Keberhasilannya menjalankan tugas itu membuatnya ditunjuk sebagai Menteri Perhubungan di beberapa kabinet, di antaranya Kabinet Syahrir III, 2 Oktober 1946 hingga 26 Juni 1947, Kabinet Amir Syarifuddin I, 3 Juli 1947 hingga 11 November 1947, Amir Syarifuddin II, 11 November 1947 hingga 29 Januari 1948, Kabinet Hatta I, 29 Januari 1948 hingga 4 Agustus 1949, Kabinet Sukiman Suwiryo, 27 April 1951 hingga 3 April 1952, dan Kabinet Wilopo, 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Juanda Kartawijaya pernah pula menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja I, 10 Juli 1959 hingga 18 Februari 1960, dan Kabinet Kerja II, 18 Februari 1960 hingga 6 Maret 1962. Ia juga menjabat Menteri Pekerjaan Umum pada Kabinet Hatta I, 29 Januari 1948 hingga 4 Agustus 1949. Menjabat Menteri Perdagangan pada Kabinet RIS, 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950. Dan menjabat Menteri Pertanian pada Kabinet RIS, 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950. Berbagai peran penting telah pula disandang lelaki yang terkenal kecerdasannya sejak kecil itu. Beberapa kali ia ditunjuk sebagai pemimpin dalam perundingan dengan pihak Belanda, di antaranya perundingan Konferensi Meja Bundar, KMB, di mana ia bertindak sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Delegasi Indonesia.
Ketika meletus pemberontakan Permesta pada tanggal 2 Maret 1957 di Manado yang disusul PRRI pada tanggal 15 Februari 1958 di Sumatera Barat, banyak pihak yang menuntutnya mundur dari jabatan Menteri Pertama, Perdana Menteri, mengingat Presiden Soekarno sedang berada di luar negeri. Namun dengan tegas Juanda Kartawijaya menolak tuntutan tersebut. TNI kemudian berhasil mematahkan dua pemberontakan itu dan berakhir sekitar pertengahan tahun 1961. Juanda Kartawijaya merupakan sosok abdi negara dan masyarakat yang bekerja melampaui batas panggilan tugasnya. Dengan kecerdasan dan keinginannya untuk memberikan kemampuan terbaiknya demi bangsa dan negara, ia mampu menghadapi tantangan dan mencari solusi terbaik demi kepentingan bangsa dan negaranya. Karya pengabdiannya yang paling strategis adalah Deklarasi Juanda, sebuah konsep hukum laut yang mengenalkan prinsip Archipelago State, negara kepulauan, pada tanggal 13 Desember 1957. Ia juga merupakan sosok pemrakarsa maskapai penerbangan nasional Garuda, Akademi Penerbangan di Curug, dan Akademi Pelayaran di Jakarta. Selain itu, ia merupakan salah satu pelopor perancangan dan perencanaan pembangunan nasional yang terperinci dan sistematis melalui Rencana 5 Tahun yang juga diistilahkan lain sebagai Rencana Juanda, 1955 hingga 1960. Ketokohan Juanda Kartawijaya tidak saja diakui di dalam negeri melainkan oleh kalangan internasional pula. Beberapa negara sahabat memberikan bintang kehormatan baginya. Di antaranya, Bintang Yugoslavia kelas 1, Bintang Sri Maharaja Mangkunegara dari Tanah Melayu, juga Bintang Republik Rakyat Rumania kelas 2. Insinyur Raden Juanda Kartawijaya wafat di Jakarta pada tanggal 7 November 1963 karena serangan jantung. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Atas segala pengabdiannya yang luar biasa, Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Pergerakan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 244/1963, tanggal 29 November 1963.